Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jelang lawan Malaysia, Indonesia dalam kondisi oke. Laga Indonesia versus Malaysia berlangsung di National Stadium. Menatap laga itu, Indonesia menyandang status posisi pertama klasemen Piala AFF 2020 Grup B. Indonesia tinggal membutuhkan 1 poin untuk lolos ke semifinal. Malaysia jelas bukan lawan mudah, menilik 2 pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2022. Menatap laga dengan Malaysia, Sinteyong memberikan update mengenai kondisi para pemain Indonesia. Semua anggota skuad dinilai dalam keadaan sangat baik. Positif COVID-19, Lukaku ungkap kondisinya. Lukaku menjadi bintang Chelsea yang diumumkan positif COVID-19 pada Kamis 16 Desember 2021. Jelang laga melawan Everton, striker Belgia itu mengidapnya bersama Timo Werner, Ben Chilwell, dan Callum Hudson-Odoi. Keempatnya kini harus menjalani isolasi dan Lukaku mengungkap bagaimana kondisinya pasca terpapar virus corona. Beberapa waktu lalu saya dinyatakan positif COVID-19, tulis Lukaku di Instagram. Saya merasa baik-baik saja sekarang, dan saat ini saya harus diisolasi beberapa hari. Saya melihat banyak pesan dan terima kasih untuk itu. Tetap waspada guys, lanjut pesannya di media sosial. Christian Eriksen dan Inter Milan resmi berpisah. Christian Eriksen menyudahi karirnya bersama Inter Milan. Eriksen tak bisa lanjut karena masalah kesehatannya. Kepastian Eriksen memutus kontraknya itu diumumkan di situs resmi Nerazzurri Jumat 17 Desember 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Eriksen dan Inter dengan berat hati harus mengambil keputusan ini. AC Milan berharap Olivier Giroud cepat pulih. AC Milan krisis pemain lini serang. Dilansir dari Sky Sport Italia, para penghuni lini depan AC Milan lagi tumbang karena cedera. Kini cuma Zlatan Ibrahimovic saja yang tersedia. Khusus Olivier Giroud, penyerang asal Prancis ini mengalami cedera otot di akhir November. Dirinya sudah absen selama 4 laga. Kini pemain berusia 35 tahun itu dilaporkan akan bergabung bersama tim untuk latihan pada hari ini Jumat 17 Desember. Giroud dikabarkan sudah mulai pulih dan siap untuk diturunkan di laga kontra Napoli nanti. Deal, Inter kalahkan Barcelona dalam perburuan Onana. Raksasa Serie A Inter Milan dikabarkan telah mengalahkan Barcelona dalam perburuan Andre Onana. Kabar itu dilansir oleh jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Ia mengklaim bahwa Onana sejatinya sudah memutuskan untuk gabung Inter sejak berbulan-bulan yang lalu. Onana dan Inter juga disebut telah mencapai kesepakatan secara verbal. Ia nantinya akan pindah ke Giuseppe Meazza mulai musim panas 2022 secara gratis. Kini Onana cuma perlu teken kontrak saja untuk menuntaskan transfernya ke Inter Milan. Barcelona kirimkan tawaran kontrak perdana untuk Edinson Cavani. Rumor ketertarikan Barcelona terhadap Edinson Cavani nampaknya bukan isapan jempol belaka. El Blaugrana dilaporkan sudah memberikan tawaran kontrak baru untuk sang striker. Untuk gajinya, di 6 bulan pertama, Cavani akan mendapatkan 3,5 juta euro plus bonus 1 juta euro. Di sisa kontraknya, ia akan mendapatkan gaji 4 juta euro dengan bonus senilai 1,5 juta euro. Angka ini bisa dikatakan lebih rendah daripada gaji yang diterima Cavani di MU, namun Barcelona berharap sang striker mau menerimanya. Bayern versus Wolfsburg, di Rotten menang telak 4-0. Memainkan lanjutan Liga Jerman, Bayern menjamu Wolfsburg di Allianz Arena. Di Rotten langsung unggul cepat berkat gol Thomas Müller di awal babak pertama. Serge Gnabry and beaten down.
Di babak kedua, Bayern menambah 3 gol lainnya masing-masing dari Dayot Upamecano di menit ke-57, Leroy Sané, Müller, feeding it in. Leroy Sané di menit ke-59, Into the winter break and focus. Leroy Sané. dan ditutup dengan gol Robert Lewandowski di menit ke-87. And all the teams you see below them could overtake them. Here's a chance for them. Dengan demikian, Bayern Munich semakin mantap di puncak klasemen Bundesliga setelah mengantongi 43 poin dari 17 laga. Sementara itu, Wolfsburg melorot ke peringkat ke-12 di Wolves mengoleksi 20 poin. Salernitana versus Inter Milan, Nerazzurri pesta 5 gol. Pada Giornata ke-18 yang dihelat di Stadio Arechi, Inter terlalu tangguh untuk Salernitana dengan menciptakan 23 attempts, 8 diantaranya on goal. Dari 8 shot on target Inter, 5 berujung gol yang dicetak Ivan Perisic di menit ke-11. Olu's corner, and there's the opening goal, Ivan Perisic. Denzel Dumfries di menit ke-33. Goes cross, Dumfries! Did it cross the line? Alexis Sanchez di menit ke-51. Olu, Alexis Sanchez! It is Lautaro Martinez di menit ke-77. with the nutmeg, Lautaro Martinez scores. Dan Roberto Gagliardini di menit ke-87. And Gagliardini makes it 5. Tambahan 3 poin membuat Inter kukuh di puncak klasemen Serie A dengan 43 poin, sedangkan Salernitana masih di posisi juru kunci dengan 8 poin. Lazio versus Genoa, menang 3-1, si Elang naik ke posisi 8. Giornata ke-18 Liga Italia 2021-2022 mempertemukan Lazio versus Genoa. Tuan rumah mampu unggul 3 gol lebih dulu berkat gol yang dicetak Pedro di menit ke-36. Pass Pedro, opening goal. Francisco Acerbi di menit ke-75. First time, and there is the second goal, the winning goal. Dan Mattia Zaccagni di menit ke-81. With a flourish, Lazio. Genoa hanya mampu mencetak 1 gol di menit ke-86 berkat aksi Filippo Melegoni. Back, Melegoni. Is it a late consolation? Hasil ini membawa Lazio naik 1 tingkat dari posisi 9 ke 8 dengan 28 poin. Sementara itu Genoa masih terjerembab di urutan ke-19 dengan 10 poin. Inter ukir rekor usai gasak Salernitana bikin 100 gol sepanjang tahun 2021. Kemenangan Inter Milan atas Salernitana di pekan ke-18 Liga Italia tak cuma memberikan mereka 3 poin. Inter juga mencatat rekor baru dari pertandingan tersebut. Inter Milan mencatatkan rekor baik di pertandingan kali ini. Menurut Opta, Nerazzurri bisa membukukan 100 gol selama tahun 2021 di Liga Italia. Catatan 100 gol ditandai oleh lesakan Denzel Dumfries pada menit ke-33. Dengan 3 gol yang dibuat usai Denzel Dumfries itu, artinya sudah 103 gol yang dibuat sepanjang 2021. Torehan ini masih bisa bertambah karena Inter masih akan memainkan 1 pertandingan lagi di Liga Italia. Bursa transfer Januari 2022 tak akan selesaikan masalah Juventus. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengatakan bahwa bursa transfer Januari 2022 tak akan menyelesaikan masalah Bianconeri. Saat ini Juventus terseok-seok di peringkat ke-7 klasemen sementara Liga Italia 2021-2022. Bianconeri hanya mampu meraih 28 poin dari 17 pertandingan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam 2 pertandingan berikutnya. Kami berbicara setiap hari, tetapi bursa transfer Januari tidak akan menyelesaikan masalah kami, kata Allegri dilansir dari Football Italia. Kami perlu berkembang dan lebih klinis semuanya, bukan hanya striker, tutur Allegri melanjutkan. Selain PSG, Chelsea juga berusaha bajak Theo dari Milan.
Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan siap bersaing dengan PSG untuk membajak Theo Hernandez dari AC Milan. Klaim itu terlontar dari laporan El Nacional. Laporan itu menyebut bahwa pelatih Chelsea Thomas Tuchel mencari bek kiri baru untuk menggantikan Ben Chilwell. Bek asal Inggris itu sendiri mengalami cedera lutut parah dan harus menjalani operasi. Chelsea sendiri kabarnya siap untuk melepas penawaran pada AC Milan pada bulan Januari 2022 nanti. Di sisi lain, Rossoneri dikabarkan akan melepas Theo dengan bandrol minimal 40 juta euro. Gol Messi jadi yang terbaik di fase grup Liga Champions. Penyerang Paris Saint-Germain, Lionel Messi berhasil memenangkan jajak pendapat gol terbaik fase grup Liga Champions 2021-2022 sebanyak 200.000 suara ambil bagian dalam polling gol terbaik fase grup Liga Champions 2021-2022 di situs UEFA. Gol Messi ke gawang Manchester City pada pertandingan matchday kedua terpilih sebagai yang terbaik pilihan penggemar. Messi sukses mendapatkan 22% suara mengalahkan 9 nominator lainnya. Banjir kritikan Lionel Messi nggak bahagia di Prancis? Performa Lionel Messi di Paris Saint-Germain mendapat banyak kritikan. Suara-suara miring tersebut kabarnya sampai membuat La Pulga kesal. Salah satu yang cukup vokal mengkritik Messi adalah Le Parisien. Surat kabar yang berbasis di Paris itu memberikan rating 4,5 kepada Lionel Messi di laga PSG versus AS Monaco awal pekan ini. Menukil laporan Sportscheda, Messi tidak senang dengan rating yang diberikan Le Parisien. Peraih 7 Ballon d'Or tersebut padahal berkontribusi kepada kemenangan PSG lewat assist yang diberikannya. Messi diklaim kesal karena rating rendah dari Le Parisien bisa mempengaruhi popularitas dia di kalangan penggemar PSG. Di satu sisi, La Pulga tak dapat mengungkapkan itu secara terbuka lantaran surat kabar tersebut memiliki hubungan dekat dengan Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Berkat Cristiano Ronaldo, Manchester United diprediksi akan salib Arsenal di akhir musim. Pandit sepak bola Joe Cole memprediksi Manchester United akan menyalip Arsenal di klasemen pada akhir musim 2021-2022. Kehadiran Cristiano Ronaldo akan menjadi faktor penentu. Arsenal punya banyak hal positif di tim. Kiper mereka sangat hebat. Para pemain seperti Gabriel Martinelli dan Ben White juga bagus, kata Cole. Para pemain muda Arsenal menjanjikan. Menurut saya, posisi keempat klasemen akan diperebutkan oleh Arsenal, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Saya mungkin akan menjagokan Manchester United karena faktor Cristiano Ronaldo. Dia adalah sosok jenius dan menjanjikan banyak gol. Ronaldo selalu bisa diandalkan, tutur Cole. Belum optimal, Kevin De Bruyne ngaku masih alami dampak sisa dari COVID-19. Penggawa andalan Manchester City, Kevin De Bruyne mengaku masih merasakan dampak yang tersisa dari virus COVID-19 yang pernah menyerangnya beberapa waktu lalu. Tak ayal, dia belum bisa bekerja optimal seperti sedia kala. De Bruyne merasa belum kembali kondisi terbaiknya setelah sempat positif COVID-19 pada bulan lalu. Saya belum merasa optimal, badan saya masih harus beradaptasi. Terkadang setelah 2 atau 3 kali pacuan lari saya merasakan dampak pernah terkena COVID, kata De Bruyne dilansir Reuters. Chelsea ketergantungan Jorginho, sekarang repot gelandang habis. Thomas Tuchel harus membuat penyesuaian dalam memilih starting 11 Chelsea untuk pertandingan berikutnya. The Blues kehilangan banyak pemain akibat cedera COVID-19. Cedera Jorginho dan Loftus-Cheek jadi masalah besar bagi Chelsea. Pasalnya Tuchel tidak punya banyak opsi gelandang. Kovacic baru memasuki tahap akhir masa karantina dan N'Golo Kante belum fit sepenuhnya. Absennya Jorginho diyakini akan sangat merugikan Chelsea. Musim ini Jorginho memikul beban besar sebagai pengatur ritme permainan The Blues. Tampil gacor di musim ini, Vinicius Junior beberkan resep rahasianya. Winger Real Madrid, Vinicius Junior membeberkan resep rahasia yang membuatnya tampil gacor. Vinicius Junior tampil on fire bersama Real Madrid di berbagai kompetisi musim ini. Di Liga Spanyol, winger asal Brazil itu telah mencetak 10 gol dan 5 assist dalam 17 pertandingan.
Adapun Vinicius juga tampil apik di Liga Champions musim ini dengan membukukan 2 gol dan 4 assist. Vinicius mengatakan bahwa ketenangan dalam permainannya telah meningkat. Saya pikir saya telah meningkat dalam banyak hal, tetapi secara keseluruhan dalam ketenangan permainan saya. Kata Vinicius seperti dilansir dari Diario AS. Saya melakukan hal-hal yang lebih santai dan lebih berkualitas juga. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!